Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Nah, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Joshua dengan NPM akhir 174. Kemudian ada Dia Arini dengan NPM akhir 255, kemudian ada Adra Olivia dengan NPM akhir 258, kemudian ada Lutfi Alia dengan NPM akhir 260, kemudian ada Najwa Tias dengan NPM akhir 262, ada Vidya Labiba dengan NPM akhir 263, dan Franciscus dengan NPM akhir 284. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Ini ada hardware. Hardware merupakan seluruh komponen fisik komputer yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Nah, hardware sendiri bekerja bersama software untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, untuk komponen utama hardware, yang pertama itu ada prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Ini merupakan komponen utama yang mengendalikan operasi komputer. Nah, fungsi dari prosesor ini tuh menjalankan instruksi program, melakukan perhitungan dan pemrosesan data, mengontrol komponen lain dalam komputer. Kemudian karakteristik dari prosesor itu yang pertama ada clock speed, jadi menentukan kecepatan pemrosesan. Kemudian ada jumlah core, yaitu semakin banyak core, semakin banyak proses yang bisa dijalankan secara bersama. Kemudian yang kedua ada memori. Jadi memori itu merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan komputer saat menjalankan program. Nah, fungsinya itu tuh untuk menyimpan instruksi program, kemudian menyimpan data yang sedang diproses, kemudian mempercepat akses data oleh prosesor. Nah, yang ketiga itu ada storage. Nah, storage ini media penyimpanan data jangka panjang dalam sistem komputer. Nah, bedanya dengan memori, kalau memori kan penyimpanan sementara, sedangkan storage itu penyimpanan permanen. Jadi seperti contohnya itu seperti hard disk, flash drive, dan lain-lain. Selanjutnya ada input device. Jadi input device digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Nah, contohnya itu kayak keyboard itu tuh memasukkan teks dan angka. Kemudian ada mouse itu tuh untuk mengontrol kursor. Kemudian ada scanner untuk memasukkan gambar dan dokumen. Kemudian ada microphone itu untuk memasukkan suara dan lain-lain. Selanjutnya, kemudian yang kelima itu ada output device. Jadi output device itu digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Nah, contohnya itu ada monitor. Monitor itu untuk menampilkan informasi secara visual. Kemudian ada printer. Printer itu digunakan untuk menghasilkan dokumen cetak. Kemudian ada speaker itu menghasilkan suara. Nah, yang terakhir itu ada multimedia. Jadi multimedia ini tuh kombinasi beberapa jenis media dalam sistem komputer. Jadi itu elemennya bisa berupa teks, gambar, audio, video, ataupun animasi. Nah, penggunaannya itu biasanya digunakan di pendidikan, untuk presentasi bisnis, untuk pelatihan, hiburan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat komputasi pribadi. Jadi pada awalnya mikrokomputer ini disebut sebagai komputer pribadi. Pada saat pertama kali muncul, mikrokomputer ini belum terhubung satu sama lain melalui jaringan. Atau setiap pengguna mikrokomputer menggunakan sumber daya tersebut hanya untuk komputasi pribadinya sendiri. Memahami perangkat ini akan membantu kita melihat bagaimana perangkat tersebut dapat mengubah proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai telepon seluler dengan pesan interaktif dan video. Jadi produsen telepon seluler populer seperti Samsung, Nokia, Ericsson, dan lainnya telah membuat ponsel yang dapat menampilkan pesan teks dan gambar kecil pada layar. Pada ponsel tersebut, keypad atau tombol ponsel berfungsi sebagai perangkat input. Namun sebagian pengguna merasa bahwa menggulir atau scrolling melalui pilihan pada keypad ponsel cukup melelahkan. Walaupun demikian, ponsel memiliki kapasitas komputasi dasar dan keypad serta layar tampilannya berfungsi sebagai peringkat input dan output. Lalu smartphone atau ponsel pintar. Sebuah ponsel ini dianggap sebagai smartphone ketika dapat melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh mikrokomputer. Salah satu contohnya adalah Treo Namas 50 dari Palm Inc.
yang memenuhi definisi smartphone ini. Perangkat tersebut memiliki fitur penjadwalan dan daftar kontak, serta menyediakan akses ke web dan keyboard. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah kemampuannya untuk menyinkronkan seluruh informasi dengan mikrokomputer. Jaringan rumah. Jaringan komputer rumah menjadi semakin populer seiring dengan perusahaan TV, kabel, dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Jika Anda memiliki TV kabel, kemungkinan Anda dapat membeli modem kabel sehingga dapat mengakses internet melalui kabel yang membawa sinyal TV ke rumah Anda. Keamanan komputasi rumah. Banyak orang telah menggunakan mikrokomputer selama bertahun-tahun tanpa pernah memikirkan masalah keamanan. Padahal ada 3 aspek keamanan yang penting yang perlu diperhatikan pada mikrokomputer yang digunakan di rumah maupun di tempat kerja, yaitu pembaruan sistem operasi, virus komputer, dan spyware. Keamanan terhadap sumber daya organisasi seperti server web, basis data, dan jaringan seharusnya menjadi tanggung jawab para profesional sistem informasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai software. Nah, software sendiri itu terdiri dari 2 jenis utama, yaitu adalah sistem software sama application software. Nah, kalau sistem software itu diperlukan supaya komputer itu dapat berfungsi. Kalau application software itu diperlukan biar komputer itu bisa memproses data dan menjalankan tugas pengguna. Nah, application software ini dapat diperoleh dalam bentuk pre-written atau siap pakai ataupun custom yang dibuat khusus sesuai kebutuhan pengguna. Nah, kita bahas yang pertama dulu, itu ada sistem software yang dimana sistem software ini merupakan perangkat lunak sistem yang sebutan lainnya itu adalah operating system yang menjalankan tugas dasar yang dibutuhkan semua pengguna komputer dan menghubungkan langsung dengan perangkat keras. Nah, sistem operasi ini itu mengatur proses komputer dari awal serta menjadi penghubung antara pengguna aplikasi dan hardware. Nah, terus selanjutnya itu ada application software atau perangkat lunak aplikasi. Itu digunakan untuk menjalankan berbagai tugas seperti yang udah dijelasin tadi. Nah, jenis-jenisnya itu ada lumayan banyak. Ini ada pre-written, application software atau off the shelf, di mana softwarenya ini dibuat oleh vendor dan dijual kepada banyak pengguna, yang penggunanya itu hanya perlu menginstal dan dapat melakukan sedikit penyesuaian. Nah, manfaatnya itu ada banyak, yaitu udah tersedia sehingga nggak perlu menunggu proses pengembangan. Terus juga biayanya lebih murah dibandingkan software khusus atau custom, karena biaya pengembangannya itu dibagi ke banyak pengguna. Nah, terus juga ada custom application software, itu dimana software yang dibuat itu khusus untuk kebutuhan organisasi tertentu oleh programmer internal atau konsultan. Nah, tapi saat ini penggunaannya itu lebih sedikit dibandingkan masa lalu, karena biaya pengembangannya itu cukup tinggi dan tenaga ahlinya tuh nggak banyak yang bisa. Terus user written software itu dimana software sederhana yang dibuat langsung oleh pengguna akhir untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, terus yang terakhir itu ada peran software yang user friendly, dimana software yang user friendly ini berarti dirancang agar mudah untuk digunakan dalam berbagai pengguna dengan kemampuan yang berbeda. Nah, antarmuka yang mudah digunakan memungkinkan lebih banyak orang memanfaatkan komputer dalam pekerjaan bisnis tanpa pelatihan khusus. Nah, karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama itu ada dialog panduan yang mengarahkan pengguna mengenai data yang diperlukan dan formatnya. Lalu juga ada menu, lalu daftar perintah bertingkat dan icon untuk memudahkan penggunaan. Terus juga ada template dan formulir yang dapat langsung digunakan atau diisi. Lalu juga ada bantuan kontekstual sesuai bagian yang sedang digunakan. Lalu ada antarmuka grafis dengan simbol yang terstandarisasi agar mudah dipahami di berbagai aplikasi. Selanjutnya di sini ada mengenai komunikasi. Di sini terbagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada koneksi publik, di mana komunikasi yang melalui jaringan telepon umum itu biasanya memiliki kualitas yang lebih rendah karena hanya dirancang untuk suara saja. Lalu ada beberapa teknologi koneksi yang digunakan antara lain, yaitu ada modem telepon, lalu SDN dan DSL, lalu ada kabel modem dan juga ATM atau asynchronous transfer mode. Lalu dalam komunikasi data itu digunakan yang namanya paket, yaitu potongan kecil data yang dikirim melalui jaringan beserta alamat pengirim dan juga penerimanya. Lalu yang kedua ada private line, di mana private line sendiri adalah jalur komunikasi khusus yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi dan hanya digunakan oleh satu organisasi.
karakteristik dari private line sendiri itu lebih aman dan cepat, dan juga biasanya harganya itu lebih mahal karena harus membayar jalur khusus tadi. Lalu ada juga contoh private line itu seperti T1 line atau kisaran kecepatannya itu sekitar 1,5 Mbps, dan juga T3 line atau kecepatannya itu sekitar 43 Mbps. Lalu yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network, di mana VPN ini memungkinkan organisasi menggunakan internet biasa tetapi tetap aman dengan cara membuat jalur komunikasi virtual yang terenkripsi. Lalu keuntungan dalam menggunakan VPN sendiri itu biasanya lebih murah, tetap aman, dan juga cepat. Lalu yang keempat ada protokol komunikasi komputer. Jadi di sini ada beberapa protokol yang digunakan dalam jaringan komputer seperti SNA atau System Network Architecture yang dikembangkan oleh IBM untuk komputer besar. Sistem ini itu menggunakan host komputer yang mengatur komunikasi. Lalu juga ada token ring seperti protokol peer-to-peer dari IBM, di mana komputer ini saling bergantian mengirim data menggunakan token yang berpindah antar komputer satu ke komputer yang lain. Lalu juga ada Ethernet yang dikembangkan oleh Xerox dan menjadi standar jaringan yang paling banyak digunakan saat ini. Komputer itu dapat mengirimkan data jika jaringan itu sedang tidak digunakan. Lalu yang terakhir ada paket dan TCP atau IP, yaitu untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar. Pesan dibagi menjadi paket. Setiap paket itu biasanya berisikan data, alamat pengirim, alamat penerima, informasi kontrol. Lalu paket itu dapat melewati jalur yang berbeda-beda di jaringan dan kemudian disusun kembali di komputer tujuannya. Kemudian ada network types atau jenis-jenis jaringan komputer. Secara umum, banyak orang menganggap bahwa hanya satu jaringan saja, yaitu internet. Namun sebenarnya internet hanya merupakan gabungan dari berbagai jenis jaringan yang saling terhubung. Nah, setiap jenis jaringan memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam mendukung komunikasi di dalam organisasi. Nah, salah satu jenis jaringan yang paling dasar adalah local area network atau LAN, atau adalah jaringan yang menghubungkan beberapa komputer dalam perangkat lain seperti printer dalam area yang relatif kecil, misalnya dalam satu ruangan, satu kantor, maupun satu gedung. Media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut berupa kabel, fiber optik, maupun jaringan wireless. Kecepatan transfer data LAN umumnya biasanya berkisar di antara 10 Mbps hingga 1 Gbps, sehingga cukup cepat untuk kebutuhan komunikasi dan pertukaran data dalam organisasi. Nah, seiring berkembangnya kebutuhan komunikasi, jaringan juga berkembang menjadi cakupan yang lebih luas, yaitu pertama adalah Metropolitan Area Network atau MAN, yaitu jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam area yang lebih besar, seperti satu kota. Contohnya, jaringan yang menghubungkan beberapa gedung dalam satu kampus atau kantor perusahaan yang berada di lokasi yang berbeda dalam satu kota. Selain itu, terdapat juga Wide Area Network atau WAN, yaitu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam perangkat pada jarak yang jauh, bahkan antar wilayah atau antar negara. WAN juga biasanya menggunakan jaringan telekomunikasi publik sebagai media komunikasinya. Dengan adanya berbagai jenis jaringan ini, organisasi dapat memilih jenis jaringan yang paling sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan pertukaran data. Selanjutnya ada internet, intranet, dan extranet. Nah, dari ketiga itu merupakan bentuk dari pengembangan dari jaringan komputer. Yang pertama, internet. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Karena sifatnya publik, siapapun memiliki perangkat dan koneksi jaringan dapat mengakses internet untuk mencari informasi, berkomunikasi, atau melakukan berbagai aktivitas lainnya. Namun dalam organisasi atau perusahaan, tidak semua informasi dapat diakses secara bebas oleh publik. Oleh karena itu digunakan intranet. Nah, intranet ini adalah jaringan internal organisasi yang menggunakan teknologi dan protokol yang sama seperti internet, tapi aksesnya dibatasi hanya untuk anggota organisasi tersebut saja. Dengan intranet, perusahaan dapat berbagi komunikasi, informasi
internal seperti data karyawan, dokumen perusahaan, atau sistem informasi organisasi yang secara lebih aman. Selanjutnya ada extranet. Nah, extranet ini adalah perluasan dari intranet yang memungkinkan pihak luar tertentu untuk mengakses sebagian sistem atau informasi dari organisasi. Pihak luar tersebut biasanya adalah mitra bisnis, supplier, atau pelanggan yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan. Walaupun memberikan akses pada pihak luar, extranet dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup aman seperti firewall agar hanya pengguna yang memiliki izin saja dapat mengakses jaringan tersebut. Dengan adanya extranet dan intranet, organisasi dapat mengelola komunikasi dan pertukaran informasi secara lebih efisien baik dalam maupun di luar perusahaan. Baik, saatnya saya akan menjelaskan mengenai konvergensi, komputasi, dan komunikasi. Jadi ini tuh merupakan penyatuan teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga komputer itu tidak hanya digunakan untuk mengolah data, tetapi juga bertukar informasi melalui jaringan. Perkembangan internet, jaringan nirkabel, dan perangkat mobile itu juga membuat proses komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah. Contohnya terlihat pada perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone yang dapat digunakan untuk bekerja, mengakses data, serta berkomunikasi dalam satu perangkat. Jadi manfaat konvergensi ini tuh yaitu mempercepat pertukaran informasi, mendukung kerjasama dan komunikasi jarak jauh, dan memungkinkan akses informasi itu dari berbagai perangkat dan lokasi. Nah, di sini saya akan membahas sebuah studi kasus yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputasi dan juga jaringan komunikasi, yaitu kasus kebocoran data pengguna Facebook yang melibatkan organisasi Cambridge Analytica dan juga Facebook itu sendiri. Jadi, kronologi singkatnya, di tahun 2018 itu diketahui bahwa perusahaan Cambridge Analytica mengumpulkan data dari sekitar 87 juta pengguna Facebook, yang mana data ini tuh diperoleh dari aplikasi kuis kepribadian yang dibuat oleh seorang peneliti bernama Alexander Kogan. Jadi, aplikasi ini tuh terlihat seperti kuis biasa yang dapat diikuti oleh pengguna Facebook, tapi ketika pengguna itu tuh mengikuti kuis tersebut, aplikasi itu nggak hanya mengambil data dari pengguna yang mengisi kuis, tapi juga mengakses data dari teman-teman mereka di Facebook. Nah, data yang terkumpul itu tuh digunakan oleh Cambridge Analytica untuk menganalisis perilaku pengguna, yang mana hasil itu tuh digunakan untuk menyusun strategi kampanye politik termasuk pada pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Nah, kasus ini tuh menimbulkan kontroversi yang besar karena data itu digunakan tanpa adanya persetujuan, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data dan juga perlindungan dari privasi pengguna media sosial, terutama Facebook itu sendiri. Kemudian di sini terdapat analisis kaitan atau relevansi kasus berdasarkan materi yang kami bahas saat ini. Yang pertama yaitu software dan akses data. Jadi dari kasus ini itu menunjukkan bahwa sistem software Facebook pada saat itu memberikan akses data yang cukup luas kepada pihak ketiga atau pihak eksternal. Nah, aplikasi kuis yang digunakan itu kan dapat mengambil data pengguna yang mengikuti kuis sekaligus data dari teman-teman mereka seperti yang disebutkan tadi. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pengaturan izin akses dalam software itu belum cukup ketat, sehingga data pengguna itu dapat diambil dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sistem software itu harus memiliki kontrol akses yang jelas agar data pengguna tidak disalahgunakan. Kemudian computing resources. Jadi Facebook itu kan merupakan platform digital yang mengelola data dalam jumlah sangat besar setiap harinya. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Facebook itu menggunakan berbagai computing resources seperti server, storage system, dan juga data center. Infrastruktur komputer ini tuh memungkinkan Facebook menyimpan serta memproses data dari miliaran penggunanya. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa semakin besar data yang dikelola suatu organisasi, semakin besar juga resiko penyalahgunaan data jika tidak dikelola atau tidak diawasi dengan baik. Kemudian communication networks atau jaringan komunikasi. Jadi Facebook ini kan beroperasi melalui jaringan komunikasi global yaitu internet. Nah, jaringan ini tuh menghubungkan berbagai perangkat pengguna seperti smartphone, laptop, komputer, tablet, dan lain sebagainya dengan server Facebook. Melalui jaringan komunikasi ini, data itu dapat dikirim dan diproses dengan sangat cepat. Namun, jaringan komunikasi juga dapat menjadi jalur distribusi data yang sensitif jika tidak dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai.
kemudian packets, dan juga network addresses. Jadi dalam jaringan internet, data itu tidak dikirim secara langsung dalam satu paket besar, tapi dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang mana itu disebut dengan packets. Setiap paket itu memiliki informasi alamat jaringan atau IP address yang menunjukkan tujuan pengiriman data. Sistem ini tuh memungkinkan data dapat dikirim secara efisien antar perangkat dalam jaringan dan memastikan data itu sampai ke tujuan yang tepat. Kemudian terakhir yaitu network security. Jadi kasus Cambridge Analytica ini menunjukkan bahwa keamanan jaringan dan perlindungan data merupakan hal yang sangat penting dalam sistem informasi. Apabila sistem keamanan itu tidak dirancang dengan baik, maka data pengguna dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, organisasi itu harus menerapkan kontrol akses, pengawasan aplikasi pihak ketiga, serta perlindungan terhadap data pribadi pengguna.